menyiapkannya dengan. Tetapi kalau kita kehabisan waktu, tentu saja proses tidak akan bisa kita selesaikan. Nah, dari jumlah yang 16.508 tadi, ternyata ada sejumlah yang tidak bisa lolos untuk didanai. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 5 ribuan yang tidak bisa lolos, kemudian yang lolos sehingga sisanya begitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah mulai menurun. Kita berusaha supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk yang bisa lolos didanai. Nah, dari yang lolos di atau yang semua yang masuk tadi itu di sini ada gambarannya berapa jumlah yang lolos dan tidak lolos. Untuk proposal multi tahun itu yang lolos 154 judul, yang tidak lolos sebesar 115. Ini adalah jumlah yang sudah lolos administrasi atau yang sudah lolos tes evaluation ya. Jadi kalau untuk proposal-proposal, baik proposal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, kalau kita itu sudah berhasil untuk submit, maka nanti akan dievaluasi dari sisi administrasinya. Nah, dari yang slide sebelumnya tadi kita bisa melihat sejumlah proposal yang tidak memenuhi syarat administrasi ya, 5 ribuan itu tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi dari jumlah yang bisa disubmit, separuh sendiri itu sudah tidak lolos administrasi, sehingga yang diseleksi substansinya itu hanya separuh dari jumlah yang bisa disubmit. Nah, dari yang jumlah yang bisa disubmit ini kemudian dievaluasi. Kalau untuk proposal yang monotahun itu tidak ada presentasi ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar hanya dinilai proposalnya oleh para reviewer, apakah yang ditulis oleh Bapak Ibu di dalam proposal itu sudah jelas dan sudah memberikan janji-janji manis bisa memberdayakan masyarakat ataukah masih kabur. Kalau jelas maka Bapak Ibu bisa didanai. Nah, jumlah yang lolos itu tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Untuk yang tahun 2020 itu yang monotahun yang lolos hanya 636 judul, sedangkan yang tidak lolos itu 3.466 judul. Jumlah ini tentu saja jumlah yang sangat besar ya, diperbandingkan antara yang lolos dengan yang tidak lolos, itu banyak yang tidak lolosnya. Tapi kita jangan senang kalau misalnya kita tidak lolos, berarti teman kita banyak karena yang tidak lolos sekali. Gitu. Kita harus berusaha untuk bisa masuk yang lolos. Bagaimana kita bisa masuk yang lolos? Tentu saja proposal harus ditulis gitu ya. Sedangkan yang multi tahun ini sebelum diputuskan untuk bisa didanai, para pengusul harus melakukan presentasi karena akan diverifikasi ya, jadi ada tahapan visitasi atau istilahnya peninjauan lapangan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menuliskan proposal untuk multi tahun itu nanti harus ada paparan, para reviewernya akan menilai apakah proposal yang Bapak Ibu tuliskan itu layak untuk dilaksanakan atau tidak. Kemudian diverifikasi dengan mitra yang kita tuliskan di sana. Mitra yang kita tuliskan di sana juga harus dihadirkan ketika kita melaksanakan paparan. Nanti akan di cross check apakah sesuai dengan proposal yang ditulis atau tidak. Kalau dirasa layak gitu ya, usulannya sesuai dengan yang dituliskan dan memang benar sudah ada pembicaraan antara Bapak Ibu dengan para mitra ini dan nanti teknis pelaksanaan kegiatan ini sudah dipahami oleh para mitra, maka proposal Bapak Ibu bisa lolos untuk didanai.
Jadi jumlahnya itu hampir separuh ya antara yang lolos dan tidak lolos. Ini untuk proposal yang sudah lolos administrasi, sudah dinilai substansinya. Sedangkan yang multi tahun itu tahun pertama sudah lolos, nanti akan dievaluasi kembali apakah layak untuk dilanjutkan ataukah tidak. Nah, ternyata ini ada yang tidak lolos juga. Kelayakan yang lolos itu memang cukup besar dibandingkan yang tidak lolos, tapi ternyata ada juga yang tidak lolos ya Bapak Ibu sekalian. Ini multi tahun ini posisinya ada yang tahun kedua, ada yang tahun ketiga. Jadi yang jumlah lolos itu memang masih cukup banyak. Kalau dilihat yang tahun 2020 jumlah proposal baru multi tahun itu separuh dari jumlah proposal multi tahun yang lanjutan. Kenapa seperti itu? Karena memang pada tahun 2020 ini alokasi dana yang disediakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu turun drastis ya dari sekitar 140-an juta, 140-an miliar turun gitu ya menjadi sekitar hampir 90 miliar. Jadi cukup banyak turunnya sehingga jumlah yang didanai untuk proposal baru itu juga jumlahnya berkurang. Next slide Ibu-ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan penelitian ini pengabdian kepada masyarakat itu kita saat ini mengacu pada panduan edisi ke-13. Kalau kita lihat dari beberapa panduan yang pernah kita miliki atau yang pernah harus kita anut ya, kita lakukan, itu ada beberapa perbedaan skema, tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada yang hanya ganti nama saja, tapi kontennya atau isinya itu hampir sama. Seperti misalnya di panduan 10 itu tahun 2016. Panduan 10 ini istilah yang sekarang kita kerjakan sebagai PKM dulu namanya IBM ya, Iptek bagi masyarakat. Di panduan ke-11 Iptek bagi masyarakat ini sudah berubah nama menjadi program kemitraan masyarakat. Edisi 10 tahun 2016, edisi 11 tahun 2017. Di tahun 2019 itu muncul ada edisi ke-12. PKM ini dipecah menjadi dua, yaitu yang PKM biasa dan PKM stimulus. Nah, perbedaannya seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut karena skema ini masih ada di panduan ke-13. Bedanya itu hanya terletak pada yang stimulus itu ya kita memberikan sifatnya hanya memberikan stimulus kepada pelaksana program, jumlah mitranya hanya 1, jaraknya tidak boleh lebih dari 100 km, dan pendanaannya hanya maksimal 25 juta. Kalau yang PKM ini maksimal 50 juta. Kemudian untuk yang skema yang lain, yang KKN PPM ini masih tetap ada baik di panduan 10, 11, 12, 13. Masih sama. Iptek bagi kewirausahaan berubah nama menjadi di panduan 11 itu program pengembangan kewirausahaan. Di panduan 12, 13 sama, jadi PPK ya, nama programnya. Jadi yang dulu namanya Iptek bagi kewirausahaan, jadi program pengembangan kewirausahaan. Untuk yang Iptek bagi produk unggulan daerah, Iptek bagi produk ekspor, ini bergabung menjadi satu di program atau di panduan ke-12 sampai ke-13 ini namanya menjadi program pengembangan produk unggulan daerah.
Ini kalau Bapak Ibu dulu sudah pernah mendapatkan skema IPTEX bagi produk unggulan daerah atau IPTEX bagi produk ekspor, isi dari proposal kita yang skemanya PPPUD itu sama seperti yang dulu. Kemudian IPTEX bagi inovasi dan kreativitas kampus ini berubah nama menjadi Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus. Di panduan 11, 12, 13 itu seperti itu namanya. Sedangkan untuk yang IPTEX bagi Desa Mitra menjadi Program Pengembangan Desa Mitra atau istilahnya PPDM ya. PPDM ini hingga saat ini masih merupakan primadona di dalam skema pengabdian yang multi tahun ya. Kalau skema yang monotahun itu PKM, kalau yang multi tahun ini PPDM ini paling banyak peminatnya gitu. IPTEX bagi wilayah berubah nama menjadi Program Kemitraan Wilayah. Di panduan ke-12 ke-13, program kemitraan wilayah ini merupakan gabungan dari selain PKW juga ini yang program kemitraan wilayah PTS, CSA atau PTS dan Pemda begitu ya. Dulu Bapak Ibu mungkin pernah mengusulkan yang ini, Bapak Ibu harus mencari mitra yang bisa memberikan CSR untuk dana pendamping, dan kita juga harus ada komitmen dengan Pemdanya. Nah, ini masuk sekarang namanya adalah Program Kemitraan Wilayah. Ini masih ada sampai saat ini, merupakan pengembangan dari dua skema tersebut. Tadi panduan 12 dan juga di 13 itu ada tambahan skema yang merupakan skema penugasan. Skema penugasan ini tidak dibuka untuk umum, tetapi Kementerian itu menunjuk para pengabdi untuk melaksanakan program penugasan tersebut, yaitu dalam skema program penetapan IPTEX kepada masyarakat. Selain itu juga ada program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi, ini yang di panduan 13 ada. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan antara skema-skema yang ada di panduan edisi 10, 11, 12. Next slide. Slide berikutnya adalah yang di panduan 13 yang saat ini kita lakukan. Jadi ini silahkan Bapak Ibu nanti bisa memilih untuk berkegiatan yang mana begitu ya. Yang kategori kompetitif nasional yang saya tulis dengan warna merah itu adalah skema monotahun. Sedangkan yang hitam itu adalah skema multi tahun. Untuk yang KKN PPM itu bisa kita usulkan multi tahun, tapi memang setiap tahunnya nanti akan dievaluasi apakah bisa berlanjut untuk program tersebut ataukah terhenti. Sedangkan yang kategori kelompok kedua yang desentralisasi, ini kita bisa ambil program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi. Jadi skema-skema ini sama seperti skema pada panduan ke-12. Sekali lagi kalau untuk yang kategori penugasan itu hanya yang diberi tugas saja oleh kementerian yang melaksanakan program tersebut. Next slide, Ibu-Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kewenangan pengusulan pengabdian kepada masyarakat. Hampir semua perguruan tinggi itu bisa mengusulkan semua skema yang ditawarkan, kecuali untuk yang PKMS itu hanya ditujukan pada perguruan tinggi yang memiliki klaster pengabdian kepada masyarakat kurang memuaskan. Nah, sebaliknya untuk klaster yang kurang memuaskan ini tidak boleh mengambil yang
PPM UPT gitu ya. PPM UPT itu hanya untuk yang klaster memuaskan, sangat bagus dan unggul. Sedangkan skema-skema yang lain itu boleh, siapapun boleh mengusulkan. Ini adalah kewenangan pengusulan proposal. Jadi kita bisa pilih skema-skema yang mana. Next slide. Slide ini menunjukkan untuk keterkaitan berapa jumlah dana dan juga pengusulnya serta waktunya ya. Ada yang multi tahun dan berapa ini alokasi dana maksimum yang bisa kita usulkan. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah berpengalaman juga di dalam mengusulkan angka-angka ini itu merupakan angka-angka pembiayaan maksimum yang boleh kita ajukan, tetapi tentu saja nanti ketika kita disetujui, dana yang disetujui dari kementerian itu jarang sekali yang sama persis. Misalnya PKM itu 50 juta, kita juga mendapat 50 juta utuh. Gitu. Biasanya ada potongannya. Nah, kenapa kok ada potongannya? Ini ada kaitannya dengan pendanaan yang Bapak Ibu usulkan. Oleh karena itu, ketika kita mengusulkan suatu proposal, mohon dicermati juga aturan-aturannya. Kita aturannya pasti mengikuti PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Besaran dana yang kita usulkan harus mengacu pada peraturan menteri tersebut. Jangan sampai terlalu tinggi supaya nanti dana yang kita usulkan tidak terlalu banyak potongannya. Gitu. Potongan yang terlalu banyak itu biasanya karena besaran yang kita usulkan itu tidak sesuai. Contoh yang paling sering kita temui itu adalah usulan-usulan yang agak tidak masuk akal. Misalnya untuk ATK, kan kita boleh ya mengusulkan ATK, pembelian kertas HVS, pembelian tinta refill, tinta printer, itu boleh. Tetapi jumlahnya tentu saja juga harus realistis, jangan sampai kita mengusulkan dengan jumlah yang berlebihan. Misalnya HVS, kita usulkan 10 rem. Nah, dengan harga per remnya 50.000 misalnya seperti itu. Nah, kita tentu saja harga ini disesuaikan dengan harga pasar, jangan sampai terlalu berlebihan. Pasti nanti reviewer akan menyesuaikan harga yang berlaku pada saat proposal Bapak Ibu itu direview. Kertas yang 10 rem tadi, apakah logis untuk melakukan kegiatan selama 1 tahun? Begitu. Bapak Ibu kan tidak akan buka warung ATK, tetapi Bapak Ibu akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas atau Bapak Ibu belanja keperluan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jadi yang logis-logis saja gitu ya. Kalau kertas ya yang umum itu paling 3 rem gitu, jangan sampai 10 rem. Itu salah satu contoh ya yang membuat dana yang kita usulkan itu seringkali dipotong-potong karena tadi alasan-alasan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan atau jumlah-jumlah yang tidak realistis. Gitu. Para reviewer itu nanti akan memberikan catatan. Jadi di setiap item yang Bapak Ibu usulkan itu akan dinilai apakah sudah sesuai seperti itu, apakah ada potongan. Kalau ada potongan, reviewer harus memberi catatan kenapa reviewer ini memotong. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengetahui lebih lanjut kenapa sih dana saya kok menjadi sekian, itu sebetulnya bisa, tapi harus ini ya ada surat dari UMK ke mungkin tim IT-nya Simlitapmas ya untuk mengetahui alasan-alasan tadi. Tapi itu semua ada Bapak Ibu, kalau pengen tahu itu ada. Ya. Next slide Ibu Ivo. Ya. Ini indikator luaran yang kita janjikan di dalam proposal.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuat usulan, kita sesuaikan dengan panduannya ya. Di dalam panduannya, skema yang kita ambil itu menuntut apa. Jadi di situ yang luaran wajibnya harus ada, luaran tambahannya nanti juga bisa ditambahkan. Semakin banyak luaran tambahan yang dijanjikan, nilainya akan lebih bagus gitu ya, ada nilai plus. Tetapi kita juga harus realistis, apakah janji kita itu nantinya akan PHP, ataukah memang benar-benar bisa kita lakukan. Tentu saja kita harus mengukur kemampuan kita dan juga ketercapaian yang akan kita lakukan melalui skema yang kita usulkan tersebut. Jangan sampai terlalu berlebihan janjinya, tetapi kita nantinya kewalahan, tidak mampu untuk mewujudkannya. Tapi kalau janjinya terlalu sedikit, ya tentu saja proposal Bapak Ibu akan dipertimbangkan untuk lolos atau tidaknya ya. Jadi paling tidak luaran wajib yang dituntut oleh skema itu harus ada. Next slide. Mungkin kita bisa masuk untuk ke skema-skema yang ditawarkan oleh kementerian ya. Ini untuk PKM. Jadi untuk PKM ini bisa kita lakukan selama 1 tahun. Sasarannya adalah bisa kelompok masyarakat umum, misalnya PKK, posyandu, remaja masjid, sekolah, dan sebagainya. Atau kelompok yang mengarah pada ekonomi produktif, kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, kelompok pemulung, atau kelompok yang produktif misalnya dasawisma, kelompok perajin, pembatik, pengolah gitu ya. Yang paling banyak itu yang pengolah pangan tadi. Oleh karena itu skema dengan fokus pangan itu paling banyak diminati gitu. Nah, ketentuan untuk PKM ini bisa dilakukan selama 1 tahun. Di situ ada 2 mitra kita. Jangan sampai lupa Bapak Ibu kalau kita mengajukan proposal, mitra ini harus betul-betul sudah kita kontak. Mitra harus memberikan surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program. Jadi di sana ada surat pernyataan mitra yang harus ditandatangani oleh mitra, tanda tangannya harus di atas materai. Gitu ya. Itu yang menunjukkan bahwa surat pernyataan ini memang dibuat dengan sesungguhnya dan memiliki kepastian hukum yang tinggi ya, karena ada tanda tangan di atas materai. Tetapi untuk cap itu tidak selalu harus ada. Jadi cap dari mitra itu tidak dituntut ada. Yang harus ada adalah tanda tangan mitra, tanda tangan basah di atas materai. Itu mungkin yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam proposal itu kita harus menyertakan surat pernyataan mitra. Karena itu komitmen dari mitra, mereka memang benar-benar sudah tahu kalau akan ada kegiatan ini. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, ini kan baru proposal, belum tentu didanai. Nanti kalau tidak didanai terus gimana? Kita sudah terlanjur minta tanda tangan mitra kita, taunya mitra adalah kalau sudah tanda tangan, itu nanti akan benar-benar bisa dilaksanakan, padahal kan masih diseleksi. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan di awal, ya, ketika Bapak Ibu minta tanda tangan kepada mitra, ini ya bisa disampaikan terlebih dahulu bahwa kami berencana mengusulkan proposal untuk mendapatkan pendanaan dari Dikti. Nanti kalau misalnya ini bisa didanai, maka kegiatan akan kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan rencana kita, yaitu rencananya sudah dibicarakan terlebih dahulu, kegiatan yang akan dilakukan bersama mitra itu seperti apa, sehingga mitranya juga bisa menyampaikan di dalam ajuan proposal kita, itu kan kita harus
menghubungi mitra terlebih dahulu, kita bisa mendiskusikan apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa kita usulkan. Nah, itu inti dari usulan proposal kita. Skemanya apapun itu harus ada pernyataan dari mitra. Demikian juga untuk KKN PPM. Kalau KKN PPM itu kita harus memiliki desa binaan, tempat kita berkegiatan, atau mungkin bisa kita mitra kita itu merupakan pemerintah, entah dinas tertentu atau Bapeda atau kementerian atau lembaga non kementerian, atau mungkin CSR dari perbankan, dari industri atau perusahaan-perusahaan. Itu adalah mitra-mitra yang bisa kita gandeng untuk berkegiatan KKN PPM. Jadi sekali lagi mereka juga harus memberikan surat pernyataan kesediaan sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan yang kita usulkan. Next slide. Berikutnya ini adalah skema untuk yang multi tahun. Multi tahun itu bisa kita usulkan selama 3 tahun. Jadi program yang kita usulkan sudah kita rancang untuk selama 3 tahun. Yang tahun pertama itu kita akan apa, keduanya targetnya seperti apa, ketiga seperti apa, itu harus jelas. Nah, untuk program pengembangan produk unggulan daerah, itu kita mitranya tentu saja ada mitra yang dari UKM atau UMKM, dari pemerintah, dan juga bisa dari asosiasi gitu ya, asosiasinya misalnya Kadin, atau mungkin dari perbankan, industri, perusahaan, perkebunan, CSR dari mereka itu yang bisa berkegiatan mewujudkan pengembangan produk unggulan daerah. Karena kita itu skemanya adalah pengembangan produk unggulan daerah, tentu saja kita harus bermitra dengan yang punya daerah tersebut. Unggulan dari produk daerah ini apa yang akan kita tonjolkan, gitu. Jadi tentu saja di setiap daerah punya ciri khas tertentu dan kita bisa paling dekat itu atau paling tepat supaya luaran kegiatan kita nanti juga bisa tercapai, kita dekati dulu Pemdanya ya, Pemdanya dinas terkait, misalnya tadi untuk pangan ya dinas pertanian dan tanaman pangan, mungkin kalau yang industri kreatif ya kaitannya dengan dinas yang di bawah Kemenpar gitu ya. Apa produk yang akan diunggulkan, yang akan menjadi ikon wilayah ini atau daerah ini, Pemda ini. Nah, itu kita bicarakan bersama supaya nantinya program kita itu juga mereka dukung. Kita jalan karena mereka juga punya komitmen terhadap pengembangan produk tersebut. Jangan sampai kita nanti jalan sendiri, Pemdanya nggak ikut-ikut. Gitu. Kalau untuk produk unggulan daerah, mesti harus ada kerjasama yang baik antara kita sebagai pelaksana dengan mitra kita, yaitu mitra yang dari daerah tadi. Kemudian yang dari asosiasi, ini bisa sebagai pendukung dananya ya. Next slide. Yang berikutnya juga masih ada skema multi tahun untuk usulan. Jadi multi tahun itu biasanya kita usulkan memang selama 3 tahun ya. Untuk program pengembangan kewirausahaan itu mitranya bisa berupa kita itu bisa bermitra dengan para mahasiswa, bisa juga dengan entrepreneur yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam program pengembangan kewirausahaan ini intinya adalah kita menginisiasi atau memotivasi para mahasiswa kita untuk bisa berwirausaha. Jadi di dalam proposal ini nantinya akan ada beberapa kelompok wirausahawan yang kita bina dan kita dampingi agar mereka bisa berkembang.
produk atau luaran dari kegiatan ini apa ya, bisa macam-macam. Yang pertama adalah produk, ya, produknya bisa pangan, bisa non pangan, tergantung wirausahanya di bidang apa gitu. Bidang jasa juga boleh saja gitu ya, kalau kita ingin berwirausaha bidang jasa, tidak harus produk gitu ya. Produknya jasa, bukan produk berupa benda begitu. Nah, di sini intinya adalah tadi menginisiasi tumbuhnya kelompok-kelompok wirausahawan yang nantinya tentu akan dievaluasi, akan dievaluasi keberhasilannya, antara lain profil pengembangan profil para wirausahawan tersebut, margin keuntungannya seberapa besar, apakah memang mereka itu sudah layak untuk bisa disebut sebagai wirausahawan yang berhasil begitu ya. Di kegiatan selama 3 tahun ini apa yang akan difokuskan. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang akan menjadi prioritas atau titik fokus dari usulan kita. Ya. Untuk yang PPUP atau produk pengembangan usaha produk intelektual kampus, ini tentu saja setiap kampus harus menentukan terlebih dahulu tentang produk unggulan dari kampus ini apa begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan RIP-nya lembaga ya, rencana induk pengembangan dari kampus itu akan seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan. Di dalam proposal ini kita harus uraikan secara jelas bahwa kampus kita itu sudah memiliki renstra untuk pengabdian kepada masyarakat, dan kampus memutuskan bahwa produk intelektual kampus yang akan dijual atau akan dikembangkan untuk kedepannya adalah ini. Kemudian kita melalui program yang kita usulkan ini, itu sasarannya seperti apa? Itu yang harus dituangkan di dalam proposal secara jelas. Timeline-nya atau capaian-capaian kerja yang direncanakan seperti apa, istilahnya roadmap-nya ya, kalau di penelitian itu roadmap-nya itu harus jelas gitu. Jadi keberhasilan dari proposal ini sangat ditentukan oleh tadi RIP yang sudah dibuat oleh kampus dan komitmen dari kampus ini untuk mewujudkan yang ada di dalam proposal itu seperti apa. Ini adalah fokusnya ya, jadi usulan ini bisa diajukan oleh dosen dari berbagai fakultas, harus ada unggulan saintifiknya, sifatnya kompetitif dan prospektif gitu ya. Kalau prospek ke depannya itu harus nyata dan harus menguntungkan pengembangan lembaga. Nah, dari kampus kita itu yang bisa terkait adalah antara lain pusat-pusat, bisa pusat studi atau pusat kajian gitu ya, pusat konsultasi, pusat layanan, pusat perawatan, pusat pelatihan, atau mungkin unit bengkel yang dimiliki oleh kampus atau hal-hal yang lain yang terkait dengan pusat kegiatan yang ada di kampus dan yang akan dikembangkan gitu. Nah, perguruan tinggi sebagai pusat intelektual kampus ini harus terlihat di situ, akan memulai kewirausahaan baru di bidang yang diusulkan, ada income generating, ada hilirisasi riset sedapat mungkin. Produk intelektual kampus ini merupakan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para dosen. Bisa juga di sini sebagai tempat magang bagi para mahasiswa. Kalau sekarang kita paradigmanya adalah kampus merdeka, ya kita bisa menjadi tempat magang bagi mahasiswa dari kampus lain juga selain mahasiswa kita, gitu ya. Bisa
sebagai wahana kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, produk intelektual kampus ini dikembangkan gitu ya. Contoh yang dulu pernah disampaikan itu suatu perguruan tinggi, dosennya itu pernah meneliti membuat, misalnya ada yang membuat biodiesel gitu ya dengan teknologi yang tertentu. Biodiesel yang dihasilkan itu bisa menggantikan premium, bisa menggantikan Pertamax. 1 liternya bisa jarak tempuhnya misalnya sampai 100 km. Nah, itu kan sesuatu yang sangat menguntungkan gitu ya. Hemat energi, hemat biaya misalnya begitu. Halo, Assalamualaikum Bapak, taplak meja tuh itu saya bawa pulang. Taplak ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Next slide. Masih ada beberapa skema yang bisa diusulkan untuk program multi-years ini. PKW, program kemitraan wilayah, ini kita harus bekerja sama dengan desa ya, bukan kelurahan tetapi desa. Di sana minimal ada 2 masalah yang akan kita angkat. Harus fokus pada program yang kita usulkan dan harus terlihat di sana akan adanya kemandirian dari desa tersebut dan akan program ini nantinya akan bisa memberikan kesejahteraan dan kenyamanan kepada warga desa. Nah, sebagai mitra yang lain selain desa itu bisa CSR atau Pemda ya, khususnya adalah untuk membantu program pendanaannya. Satu lagi yang masih ada untuk program multi tahun ini, next slide Ibu Ivo, adalah program PPDM. Ya, PPDM ini mitranya adalah desa. Desa, istilahnya di situ desa bukan hanya kelurahan gitu ya. Kalau pengertian yang dulu itu kelurahan itu ya desa. Gitu. Jadi yang dimaksud adalah struktur administratif dari tingkat pedesaan, ada hampir sama dengan yang PKW tadi, ada 2 bidang masalah yang kita angkat. Sasaran kita atau mitra kita berupa kelompok masyarakat, dan di situ harus ada dana pendamping dari desa yang dialokasikan untuk mendukung program yang kita usulkan. Oleh karena itu, mitra kegiatan kita itu selain mitra yang menjadi sasaran adalah desa. Harus ada komitmen atau surat pernyataan dari kepala desa dan juga mitra, 2 mitra yang kita jadikan sasaran tadi. Misalnya mitranya berupa ini kelompok tani atau mungkin UMKM gitu ya, ada 2. Di situ masing-masing harus memberikan surat pernyataan. Luarannya sebagai contoh misalnya dari program PPDM ini akan dapat mewujudkan terbentuknya desa yang sentral halal food. Ini usulan yang didanai oleh Kemenristek-Dikti yang kami usulkan dari Universitas Widya Mataram 4 tahun yang lalu ya, sudah berakhir di tahun yang lalu, membuat sentra halal food tourism di daerah Bantul. Ya, contoh yang lain misalnya dari program ini kita akan menghasilkan atau mewujudkan suatu desa menjadi desa kerajinan bambu atau mungkin desa konservasi atau desa mandiri energi, desa sentra organic farming atau lain-lainnya. Yang penting adalah dalam program ini kita membantu desa untuk menjadi sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu. Dan sesuatu ini tentu saja harus kita bicarakan terlebih dahulu dengan perangkat desanya, supaya kita juga tahu sebetulnya pengembangan desa yang akan kita gunakan sebagai tempat berkegiatan ini akan dikembangkan menjadi apa, sasarannya seperti apa. Kalau mereka masih bingung, mungkin kita akan memberikan masukan bagaimana Bapak atau Ibu
kalau desa Bapak Ibu ini kita jadikan, kita bentuk menjadi seperti ini. Seperti misalnya tadi, menjadi kalau di situ potensi bambunya banyak gitu ya. Bagaimana kalau desa Bapak Ibu ini kita jadikan sebagai pusat kerajinan bambu, sehingga nanti orang-orang kalau pengen mendapatkan misalnya tas dari bambu, kemudian alat-alat makan atau alat perlengkapan apa dari bambu, larinya ke sini. Nanti kita buat kualitasnya yang bagus begitu. Antara lain seperti itu. Terkait dengan ini nanti Bapak Ibu berkegiatan atau bekerja sama dengan para perajin misalnya yang membuat anyaman bambu menjadi tas atau menjadi alat makan atau menjadi hiasan-hiasan yang lain. Itu mitranya adalah seperti itu. Tetapi semuanya ini di bawah bendera desa gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan program-program yang bisa kita usulkan dalam skema-skema hibah pengabdian kepada masyarakat. Saya rasa untuk materi itu ya yang bisa saya sampaikan. Monggo silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin kita bisa diskusikan bersama terkait dengan program-program atau mungkin pengalaman Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengajukan proposal yang ini dan seterusnya begitu. Monggo dipersilahkan. Baik Bu, saya dikit. Terima kasih Prof. Bapak Ibu dosen, berikut tadi Profesor sudah menyampaikan materinya tentang bagaimana kita penyusunan proposal kita. Bapak Ibu silakan mau yang ada yang ditanyakan, kita bisa langsung konsultasikan ke beliau karena profesornya adalah reviewer kita. Kita bisa langsung tanya kepada sekaligus bagaimana kita trik-triknya kita biar proposal nanti kita bisa lolos untuk pendanaannya seperti itu. Untuk proposalnya, jadi proposalnya apa saja sih yang harus dituliskan di dalam secara detail besok pagi ya akan kita bahas terkait proposal. Yang hari ini adalah skema-skema untuk pengabdian kepada masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan ada skema yang monotahun, ada yang multi tahun. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memilih untuk mengusulkan proposalnya begitu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengajukan dan sudah didanai untuk misalnya PKM sudah 3 kali, ya pasti harus ganti skema yang lain, nggak boleh lagi mengajukan skema PKM. Bapak Ibu bisa ngajukan, tapi nanti pasti akan ditolak oleh sistem, begitu. Karena syaratnya maksimal 3 kali sebagai ketua. Begitu. Baik, saya mulai tanya sedikit Ibu Rama. Saya Bu. Kalau mau bertanya, raise hand, supaya tertib. Ibu Rama, Iya Bapak, supaya tertib. Raise hand. Recording in progress. Iya, silahkan. Silakan Bapak yang sudah raise hand. Pemandunya, siapa duluan? Baik Pak. Pak Putri duluan. Silakan Pak, yang siap duluan silakan. Ya, oke, silakan Pak Tamudi, silakan duluan. Bapak Ibu silakan raise hand dulu. Setelah raise hand kalau tidak dapat bisa tuliskan soalnya di grup room chat ya Ibu. Makasih Prof. Ambar. Ya, baik. Silakan Ini Pak memang Tamrin. Ya. sekali lagi Bu, saya sampaikan bahwa 5 tahun terakhir kita itu sulit sekali mendapatkan pengabdian kepada masyarakat ini. Ya. Dalam catatan saya Bu, hanya pada tahun 2008 yang didapat oleh Ibu Nurdia Lestari. Setelah itu sampai sekarang itu kita tidak dapat lagi Bu. Nah, kebetulan saat ini ada kita sudah melakukan kerjasama juga
di KKN ini Bu, ya untuk apa itu? Kita sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, targetnya adalah tentang isu-isu stunting. Ya, isu stunting ini. Ya. Yang ingin saya tanyakan nanti ini Bu, apakah ini bisa nanti dijadikan sebagai pengabdian yang multi years itu? Ya. Terima kasih Bu, itu saja. Baik, langsung ya Ibu Rahma saya jawab. Ini Terima langsung kasih Pak Tamrin. Ya, jadi sebetulnya untuk pengabdian kepada masyarakat, apapun itu bisa kita angkat, begitu Pak. Apapun itu bisa kita angkat. Tinggal nanti penuangannya di dalam proposal itu akan seperti apa. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan Pak Tamrin, bahwa UMK ini sudah bekerja sama dengan tadi di daerah Nusa Tenggara Barat ya Bapak? Nusa Tenggara Timur Bu. Di NTT sendiri ya, di Iya, NTT iya. sendiri ingin mengatasi masalah stunting. Kalau saya baca beberapa artikel hasil penelitian itu memang banyak menyoroti status gizi anak-anak di daerah NTT, NTB begitu ya. Di Betul sana Bu, betul. pangan, tetapi ternyata banyak kasus stunting. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Ini bisa diangkat, Bapak. Silahkan bisa diusulkan. Misalnya, kalau kita fokusnya adalah di suatu desa tertentu, jadi desa yang kita lihat, oh di sana banyak anak stuntingnya, ya kita bisa masuk ke PPDM. Kalau kita secara umum, secara keseluruhan di NTT, mungkin kita bisa ke PKW. Ya, jadi untuk mengangkat NTT begitu supaya nantinya bisa menjadi daerah yang bebas stunting begitu. Itu bisa, programnya bisa diusulkan multi years. Di tahun pertama sasarannya apa? Misalnya dari data, mestinya kita harus sudah punya data terlebih dahulu ya, profil anak-anak di NTT ini, berapa total anak di NTT, berapa jumlah stuntingnya terdistribusi pada usia berapa saja, itu kita akan harus sudah punya datanya. Kemudian untuk mengatasi masalah stunting, tentu kan asupan gizi yang harus kita perhatikan, karena stunting itu terjadi akibat kekurangan gizi, khususnya adalah protein ya. Biasanya terjadi karena protein malnutrition atau gangguan kesehatan karena asupan gizi khususnya proteinnya itu kurang. Nah, protein yang kurang ini bisa terjadi karena beberapa hal. Karena memang asupan proteinnya yang rendah. Atau karena metabolisme yang terjadi di anak tersebut itu yang mengalami gangguan. Adanya penyakit itu bisa menyebabkan protein yang kita konsumsi atau zat gizi secara umum yang kita konsumsi tidak bisa diserap oleh tubuh. Akhirnya tubuh mengalami kekurangan sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu penyebab stuntingnya tadi. Kalau secara umum biasanya memang konsumsi zat gizinya yang kurang. Tetapi ada sekelompok yang karena gangguan metabolisme. Nah, kalau gangguan metabolisme tidak bisa kita atasi dengan pemberian nutrisi yang adekuat atau pemberian nutrisi yang lebih gitu. Itu nggak bisa, harus kita perbaiki metabolismenya terlebih dahulu. Nah, ini Bapak bisa bekerja sama mungkin dengan Dinas Kesehatan ya untuk bisa mengetahui dari Dinas Kesehatan, nanti kita masuk ke fasilitas kesehatan, entah puskesmas atau mungkin rumah sakit yang ada di NTT ini, untuk bisa mendeteksi sebetulnya penyebab stunting yang ada di NTT ini apa sih.
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya untuk yang stunting ini, kalau menurut saya ada baiknya dikolaborasikan dengan kegiatan penelitian. Jadi tadi untuk memotret penyebab stuntingnya itu apa, itu Bapak Ibu bisa melakukannya dengan penelitian. Penelitian yang kerjasama dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ada, puskesmas atau mungkin klinik-klinik Pratama yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, untuk mencari tahu, atau mungkin secara simultan Bapak bekerja sama dengan dinas kesehatannya untuk bisa membuat program deteksi gitu ya, deteksi stunting yang ada di NTT, deteksi stunting, deteksi penyebab stunting gitu. Nah, ini bisa diusulkan melalui penelitian sekaligus program pengabdian kepada masyarakat. Penelitiannya adalah untuk mendeteksi atau untuk mencari tahu penyebab stuntingnya. Kemudian dari penyebab stuntingnya, penelitiannya juga bisa multi-years nantinya ya. Setelah tahu penyebabnya, terus terapinya apa? Terapi yang dilakukan. Terapi yang dilakukan itu antara lain mungkin bisa memberikan asupan gizi yang lebih baik lagi melalui program, kalau di sekolah-sekolah itu ada PMTAS ya, program pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Atau bisa juga beberapa penelitian yang pernah dipublish, anak-anak stunting ini karena pola metabolismenya berbeda, pola metabolisme ini bisa diperbaiki dengan mengonsumsi probiotik kayak gitu. Di NTT ini sepertinya juga menjadi wilayah untuk penelitian para dosen Gadjah Mada terkait dengan pemberian probiotik kepada anak-anak stunting. Hasil penelitian yang saya baca, dengan diberikan probiotik ini pada masa tertentu, kurun waktu tertentu yang nggak tahu, setengah bulan atau 1 tahun, setengah tahun begitu, secara terus-menerus dengan dosis tertentu, ternyata bisa memperbaiki kondisinya. Artinya mereka berat badannya kemudian bertambah, tinggi badannya juga bisa bertambah, dari yang dulunya statis terus sekarang ada peningkatan, terus lingkar kepalanya juga bertambah. Hal-hal ini kan merupakan parameter yang sering dipakai untuk mengukur tumbuh kembang anak-anak ya, ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kemudian ini tebalnya lapisan kulit, itu merupakan penentu atau istilahnya parameter-parameter yang diukur untuk menentukan status gizi seseorang. Nah, orang kalau dikategorikan stunting kalau nilai-nilainya ada di bawah rata-rata gitu. Dengan pemberian probiotik ternyata kondisi tersebut dapat diperbaiki. Nah, mengacu dari hal tersebut mungkin nanti di skema penelitiannya bisa dilakukan yang di awal itu membuat profil kondisi stunting yang ada di NTT, kemudian yang tahun kedua adalah mengatasi stuntingnya tadi dengan perlakuan-perlakuan, ada penambahan gizi, ada penambahan mungkin tadi bisa mengadop pada pemberian probiotik, atau dengan konsumsi pangan lain yang menjadi produk unggulan dari NTT. Nah, kalau ada produk pangan unggulan dari NTT yang dapat mengatasi status gizi ini, produk inilah yang bisa kita usulkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nanti bisa menjadi produk unggulan daerah. Gitu ya, PPPUD itu bisa diusulkan melalui skema pengabdian masyarakat yang itu, yang produk unggulan daerah, sehingga nantinya Nusa Tenggara Timur ini bisa mengibarkan bendera, kami punya makanan ini loh, ini bisa mengatasi stunting. Silahkan anak-anak se-Indonesia, sejagat raya yang mengalami stunting, konsumsilah makanan ini. Itu luarannya adalah seperti itu.
Jadi skema-skema penelitian dan skema-skema pengabdian kepada masyarakat ini merupakan sesuatu yang bisa dikolaborasikan untuk bisa diusulkan. Multi years itu nanti jadinya. Begitu Pak Tamrin. Kalau terkait tadi ya, selama beberapa tahun belakangan ini jarang yang bisa memperoleh pendanaan dari Kemenristek ya, karena memang ternyata kompetisinya sangat ketat. Di tahun 2020 data yang saya punya tadi, usulannya adalah sebanyak 16.508 proposal, yang bisa didanai itu hanya 1.104. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi 15.000 yang lain itu ditolak. Gitu. Jadi memang ketat ya, ketat sekali untuk seleksi ini. Oleh karena itu proposal kita kalau kita mau didanai ya harus kita tuliskan dengan baik. Nah, bagaimana menuliskan proposal yang baik gitu ya, yang sesuai tadi. Kalau kita tahu istilahnya trik-triknya, nanti kita sebetulnya bisa siasati ya. Jangan sampai Bapak Ibu di dalam misalnya ini salah satu contoh dari judul. Judul usulan pengabdian kepada masyarakat itu tidak boleh ada kata-kata yang mengandung unsur pelatihan, pendampingan. Itu enggak boleh. Pelatihan, pendampingan itu adalah kegiatan. Jadi judul program kita, usulan kita, itu tidak boleh ada kata yang terkait aktivitas, tetapi harus mencerminkan keberdayaan masyarakat. Jadi programnya apa? Misalnya Bapak Ibu mau mengajukan pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat. Misalnya ini hanya contoh aja ya. Pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan ini tujuannya untuk apa? Supaya Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk bisa berkompetisi, memenangkan hibah-hibah yang ditawarkan, khususnya adalah hibah pengabdian kepada masyarakat. Ya, judulnya berarti judul usulannya bukan pelatihan penulisan proposal, tetapi peningkatan kemampuan dosen UMK di dalam mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi unsur dari judul itu juga harus kita perhatikan. Yang nggak boleh ada unsur aktivitas, tetapi harus menunjukkan program. Programnya adalah peningkatan kemampuan untuk menulis proposal. Nah, judulnya itu, bukan pelatihan, bukan pendampingan. Begitu Pak Tamrin, itu salah satu hal ya. Hal-hal Ya, yang Bu. lain secara detail besok akan kita bahas. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini luar biasa, nanti kita catat sudah ini Bu. Ya. Karena selama ini yang ada di kepala kita itu pendampingan dan latihan, makanya ditolak terus. Terima kasih Bu atas informasinya. Yeah. Ya, jadi intinya untuk pengabdian kepada masyarakat itu harus terlihat keberdayaan masyarakat melalui kegiatan kita. Gitu. Jadi kita memberdayakan, betul-betul nantinya program yang kita usulkan itu harus bisa memberdayakan masyarakat. Kita yang memberdayakan, kita yang membuat mereka berdaya. Oleh karena itu yang berperan adalah kita. Sekali lagi yang berperan adalah kita. Kita bukan event organizer, tapi kita yang melakukan. Ya, monggo silahkan, Bu Rahma, saya kembalikan. Sudah. Suara Ibu Rahma saya tidak bisa mendengar.
yang raise hand berikutnya adalah Pak Mahfud. Pada Pak Mahfud, silakan monggo Pak Mahfud. Oke, makasih Bu Rahma. Assalamualaikum Prof. Ambar, teman-teman. Salam. Oh, suaranya mungkin Ibu Pak Mahfud. Ya, suara saya jelas? Jelas. Saya sudah Oh, bisa oke, mendengar ya berarti Bu dengan Rahma jelas. yang kedengaran nggak Ya, jelas. silakan Pak Mahfud. Oke, Ya, jelas Pak Mahfud, jelas. langsung Prof. Yang pertama Prof, saya pernah punya pengalaman, waktu itu pengalaman mengajukan, waktu itu masih istilah IBM ya, mengajukan IBM bersama teman-teman, tapi belum lolos waktu itu. Nah, setelah saat itu tidak mengajukan lagi. Nah, terus saya memang pernah punya ide, Prof, karena saya selama ini kan mengajukan penelitian, tapi belum pernah secara pribadi sebagai ketua itu belum pernah mengajukan PKM, Pemilihan Kepala Masyarakat. Kalau ide sih niat sih punya gitu, tapi memang permasalahan saya itu kan yang saya rencanakan itu mengajukan itu nggak ada kaitannya dengan bidang latar belakang bidang keilmuan saya gitu, jadi saya agak ragu lolos apa enggak. Akhirnya apakah dalam kita mengajukan IBM pengabdian PKM itu apakah memang harus ada dasar penelitian kita sebelumnya yang kita mau implementasikan masyarakat, atau bisa berdasarkan penelitian orang ya kita yang mau membuat dalam bentuk pengabdian masyarakat gitu. Iya, mengadop berapa ya. Kemudian memang apakah harus punya penelitian kita atau gimana, Prof? Gimana itu saya sih, Prof. Pertanyaan saya. Makasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Jadi di dalam proposal kita itu juga sekarang diminta apakah usulan pengabdian kita itu didasari oleh hasil penelitian. Ya. Kalau itu merupakan hasil penelitian kita sendiri, itu nilainya lebih tinggi. Nilainya Tetapi kalau kita memang belum pernah melakukan penelitian hal itu, tetapi orang lain pernah melakukan hal itu, silakan dituliskan di dalam proposal tersebut. Mengacu pada penelitian ini begini-begini. Nilainya lebih rendah dibandingkan kalau penelitian kita sendiri. Ada nilai. Ada nilai. Tapi itu harus ditulis. Iya. Ya. Jadi untuk pengabdian masyarakat itu memang tidak selamanya harus sesuai dengan bidang kita. Sekali lagi berbeda dengan skema penelitian. Kalau skema penelitian itu sesuai dengan bidang keilmuan kita. Oh ya. Siap. Ya, cukup Pak Mahfud. Ya, makasih Prof. Terserahkan, makasih Prof. Ya. Oke, terima kasih Prof. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Karena kita masih ada waktu. Saya izin bertanya, Bu Rahma. Monggo Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ambar. Selamat siang, Ibu Nur. Izin bertanya, Prof. Mohon maaf ini terkait dengan kegiatan ini program pengembangan usaha produk intelektual kampus PPUPIK. Mohon maaf karena saya belum memahami skema ini karena ini Prof terkait dengan kegiatan akreditasi. Nah, biasanya itu ditanya oleh asesor tentang dana untuk fakultas itu selain dari perguruan tinggi atau dari universitas itu dari mana. Nah, kami memang sama sekali belum ada, Prof. Nah, ini mohon arahannya, mohon penjelasannya, karena terus terang kami belum paham tentang PPUPIK ini, usaha atau karena kan kami di FKIP. Nah, apakah harus sesuai dengan bidang kalau bidang, mohon maaf ya. Artinya ya prodi kan nggak mungkin ya Prof, bisa nggak satu di fakultas tetapi sudah mengakomodir gitu semua prodi begitu. Mohon penjelasannya ya Prof, ini masih belum paham tentang PPUPIK. Terima kasih Prof. Terima kasih Ibu Nurdiah Lestari atas pertanyaannya. Untuk PPUPIK, produk intelektual kampus yang dimaksud itu adalah hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh kampus
dan dikembangkan menjadi suatu unit usaha yang nantinya bisa menjadi benderanya unit tersebut. Unit ini bisa prodi, bisa juga fakultas, bisa juga tingkat universitas gitu. Jadi biasanya kalau kita melakukan penelitian, khususnya penelitian yang eksakta ya, yang menghasilkan produk-produk tertentu, itu kemudian dipatenkan, patennya kan menjadi milik dari institusi, menjadi milik universitas. Berarti ini nanti benderanya adalah bendera universitas. Kalau produk intelektual kampus itu masih dimiliki oleh prodi, ya silahkan, boleh saja dikembangkan oleh prodi. Misalnya yang di Fakultas Ilmu Keguruan, Bapak Ibu dosennya pernah melakukan penelitian dan menghasilkan misalnya alat untuk membantu pembelajaran apa gitu, yang mempermudah pembelajaran matematika, misalnya begitu. Nah, ini bisa dikembangkan. Atau sistem ya, tidak produk tetapi sistem. Bagaimana supaya siswa itu bisa lebih memahami matematika, supaya matematika tidak menjadi momok, atau mungkin kimia. Biasanya di prodi kimia, pendidikan kimia ada nggak ya di sini? Atau fisika? Kimia bukan tidak ada pendidikan kimia. Matematika ada, biologi, matematika. Misalnya matematika tadi. Matematika kan juga masih istilahnya menjadi momok bagi yang tidak suka ya, anak-anak SMP, SMA, gitu kan masih mungkin menjadi pelajaran yang susah. Nah, bagaimana Bapak Ibu mungkin ada dosen yang sudah memperoleh atau hasil penelitiannya itu mendapatkan teori yang bisa mempermudah pemahaman tentang operasi hitungan tertentu begitu. Misalnya untuk anak SD supaya lebih memudahkan dia memahami operasi penjumlahan, operasi pengurangan, atau mungkin perkalian, pembagian, pakai teknik apa gitu. Ini termasuk produk intelektual kampus dari prodi pendidikan matematika. Ini bisa dikembangkan, bisa diusulkan untuk yang tadi program untuk pengembangan produk intelektual kampus. Bisa istilahnya dipublish, ini loh milik kami, yang bisa diadopsi, bisa diterapkan oleh semua saja. Terus mitranya, nanti mungkin mitranya adalah sekolah-sekolah. Silahkan sekolah itu mencoba untuk melaksanakan atau menerapkan hasil penelitian. Kalau dari hasil penelitiannya dosen, itu ternyata metode seperti ini efektif untuk meningkatkan pemahaman anak didik terhadap matematika. Proses tadi ya, mungkin operasi perkalian, pembagian, atau apa gitu ya. Atau mungkin kalau yang di SMA sudah masuk ke kalkulus atau trigonometri, apa yang rumus-rumus yang jelimet gitu, supaya mempermudah para siswa memahami itu caranya bagaimana. Itu antara lain untuk produk intelektual kampus. Nah, untuk prodi yang lain, misalnya yang dari perikanan ya, produk intelektual kampus yang dihasilkan dari prodi perikanan, agribisnis perikanan, misalnya Bapak Ibu sudah punya teknologi untuk pengawetan ikan yang khas di NTT apa begitu, diolah menjadi kalau tidak salah NTT ini terkenal sei sapinya katanya begitu. Nah, ini sei sapi dibuat dari ikan misalnya. Terus dikalengkan. Nah, hasil pengalengan ini kemudian dijual. Ini merupakan produk intelektual kampus dari prodi agribisnis perikanan. Itu misalnya antara lain seperti itu. Jadi ini bisa diusulkan menjadi skema tadi untuk pengembangan produk intelektual kampus. Itu ya. Mohon maaf Prof, ada pertanyaan lagi sedikit. Jadi
yang kita khawatirkan, Prof, seandainya ini kan pasti monitoring evaluasinya sampai produk selesai jadi, kemudian semacam ada apa ya, profit gitu ya, Prof ya, ke ini. Nah, khawatirnya kita masih agak khawatir seandainya kita sudah bisa menemukan apa namanya, kegiatan ini, kemudian nanti kok tidak laku, ya itu yang kita khawatirkan. Ini solusinya bagaimana, Prof? Ya. Oke. Kalau untuk kewirausahaan, kaitannya kewirausahaan nanti akan dievaluasi profitnya. Tapi untuk skema-skema yang lain tidak sampai ke sana. Tapi yang penting adalah produk intelektual kampus, misalnya masih di produk intelektual kampus tadi. Produk intelektual kampus ini bisa tersosialisasikan, bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu belum tentu kita bisa menghasilkan profit dalam bentuk dana ya. Tapi mungkin jasa ya, jasa. Ya, siapa tahu nanti prodinya Ibu itu kemudian diundang ke sana sini untuk menjadi narasumber, itu kan termasuk juga hasil dari apa yang Bapak Ibu capai gitu. Diseminasi ya, Prof ya. Ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Sekalian. Ya, baik. Masih adakah yang lain? Kita masih punya waktu. Saya kembalikan ke Bu Rahma. Bu Rahma masih mute ya. Suaranya belum terdengar. Sudah ya, sudah kencang nih. Oh iya. Sudah terdengar Ibu suara saya? Sudah terdengar Ibu suara saya. Sepertinya karena Ibu Rahma menggunakan dua device, sehingga suaranya feedback ya. Iya. Jadi salah satunya di mute, terus mungkin dipakai headset atau apa supaya tidak keluar. Ya, sekarang sudah. Silakan. Oke, teman-teman yang mau ditanya Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu. Halo, Bu Rahma. Mohon izin Ibu Rahma sambil menunggu. Iya. Dari Pak Arifin. Iya. Iya, Pak Arifin. Ya, baik, makasih. Oh ya, silakan Bu Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak. Untuk di proposal, Prof, mungkin ini teknis. Pelibatan mahasiswa di dalam proposal itu seperti apa, Prof? Apakah kita uraikan di cover atau hanya di kegiatan sehingga kita bisa menulis yang pas, kira-kira begitu? Karena saya lihat hampir semua proposal itu dimintai mahasiswa yang terlibat. Iya. Kira-kira gimana teknisnya menyusunnya, Prof? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Arifin. Jadi di setiap skema pengabdian kepada masyarakat kita dituntut adanya keterlibatan mahasiswa. Kita tuliskan di dalam proposal kita, karena di sana kita harus mengisikan berapa jumlah mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan kita. Diisi kan ya, mungkin untuk yang PKM misalnya, PKM itu 2 sampai 5 mahasiswa begitu. PKMS juga sama. Kalau untuk KKN itu minimal 20 mahasiswa. Nah, keterlibatannya seperti apa? Tergantung skemanya masing-masing. Kalau untuk KKN, karena KKN PPM itu yang bekerja adalah para mahasiswa kita. Jadi kita sebagai pengusul itu berperan sebagai dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti yang berkegiatan bukan kita untuk yang KKN PPM, tetapi para mahasiswa kita yang masuk di dalam proposal tersebut. Di sana disebutkan ya, siapa saja mahasiswanya, nomor mahasiswa, dan seterusnya.
Di dalam proposal kita tuliskan program-program yang kita usulkan itu apa, program yang ini ditangani oleh mahasiswa yang ini, program yang ini oleh mahasiswa yang ini, dan seterusnya. Itu kalau untuk KKN PPM. Kalau untuk skema yang lain, keterlibatan mahasiswa ini bukan sebagai pelaksana, tetapi sebagai pendamping kita atau yang membantu secara operasional. Begitu. Jadi deskripsinya nanti juga bisa dituliskan di sana, misalnya kita ngajukan PKM, mahasiswa ini sebagai apa? Misalnya membantu untuk menyiapkan materi atau menyiapkan ketika kita melakukan praktek, atau untuk nanti membantu membuat, mengedit, atau membuat video kegiatan, dan seterusnya. Itu keterlibatan mahasiswa seperti itu, tetapi bukan sebagai pelaksana kegiatan. Kalau untuk skema yang lain, pelaksana kegiatannya adalah kita. Kalau untuk yang program kewirausahaan kampus tadi, yang kita diberi keleluasaan untuk memilih kelompok-kelompok mahasiswa yang berwirausaha, jadi mestinya nanti kita akan gulirkan semacam lomba, begitu ya, lomba inovasi mahasiswa presentasi, dan seterusnya. Yang terbaik nanti menjadi pemenang, kita masukkan di dalam proposal kita untuk usulan program yang pemberdayaan kampus, nanti yang program kaitannya dengan kewirausahaan kampus. Masing-masing kelompok ini tentu saja karena mereka itu sudah memiliki bidang usaha, ya mereka yang bekerja di dalam kegiatan ini nantinya itu akan kita evaluasi produk-produk yang mereka hasilkan itu seperti apa, kemudian prospek pengembangannya bagaimana. Yang bekerja di dalam kegiatan yang ini itu adalah kita bersama-sama dengan mahasiswa. Kita menginisiasi atau mendorong agar wirausahawan muda tadi, wirausahawan yang merupakan para mahasiswa kita, itu bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan produk dengan baik. Sebagai contoh misalnya, kita membuka peluang kepada para mahasiswa untuk bisa melakukan usaha, misalnya ada yang usaha pembuatan ini sablon kaos, ada yang mungkin kain tenun NTT, ada yang mungkin makanan, gitu ya. Kalau kita nilai mereka itu nilainya bagus, maka kelompok-kelompok ini bisa kita usulkan, kita masukkan ke dalam program tersebut. Nah, kita menginisiasi, membina mereka misalnya di dalam tata kelolanya, supaya mereka sudah bisa membuat produk, tetapi tata kelolanya, manajemennya, mungkin nanti pembukuannya, dan sebagainya, bisa bekerja sama dengan Pak Arifin, misalnya dengan Pak Arifin nanti menyentuh terkait dengan sosiologinya, Bapak Ibu yang lain yang dari akuntansi misalnya, itu yang menyentuh untuk tata kelola produk, ya, tata kelola usaha produk ini. Jadi mulai dari perancangan usaha, pembukuan, evaluasi, keuangannya, dan seterusnya. Itu bisa dari teman-teman akuntansi. Misalnya seperti itu, Bapak. Jadi setiap skema, keterlibatan mahasiswa ini bisa berbeda-beda. Begitu ya, Bapak? Baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sudah, Ibu Rahma, silakan. Pak. Udah Pak Arifin. Ibu Ivo, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Oh ya, Ibu Rahma, Ya, Ibu Ivo. kita ini foto bersama dulu ya, dipandu sama Pak Sarwono. Iya. Tadi saya Mohon sudah Bapak Ibu menyalakan kamera, terima kasih. Pak Sarwono, silakan Pak. Bapak Ibu mohon aktifkan kameranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk kita foto bersama. Ibu Rahma Soimud. Baik Bapak Ibu, kita ada 2 sesi seperti biasa. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke, Ibu
Agustin, Pak Wahid, belum aktif, Pak Mahfud. Oke, kita mulai sesi 1, siap-siap. 1, Recording 3. Sabar Bapak Ibu. Untuk sesi 2, yang sesi 1 masih 1, 2, 3. Oke, makasih Ibu Ivo, silakan. Makasih banyak Pak Sarono. Sebelum Ibu Rahma menyampaikan kesimpulan, sebelumnya terima kasih banyak Prof. Dr. Insinyur Ambara Rukmini MP. Terima kasih banyak Prof. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk ke hari yang ke-6 Prof. Tidak rasa. Oke, kemudian untuk Bapak Ibu mengingatkan bahwa untuk esok insya Allah kita bertemu kembali itu sekitar pukul 14.00 WITA waktu Kupang dan pukul 13.00 WIB waktu Yogyakarta. Kemudian besok itu materinya adalah penyusunan proposal hibah PKM. Sekali lagi penyusunan proposal hibah PKM. Jadi bagi Bapak Ibu, meskipun kita belum masuk ke klinik, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya draft proposalnya, besok mungkin bisa nanti untuk di-share apa kelemahan, apa kekurangannya. Kemudian nanti ada di tanggal berikutnya yang sesuai dengan jadwal, nanti ada khusus untuk klinik untuk penyusunan proposal PKM dan klinik khusus proposal untuk penelitian. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke Ibu Rahma. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Ivo. Ya, terima kasih kepada Ibu Ivo. Terima kasih ke Prof. Ini ada sedikit tadi bahwa kita yang hari ini tentang tips-tips dalam tips lolos PKM. Yang penyusunan proposalnya yang pertama bagaimana kita bisa memperoleh pembiayaan dalam proposal adalah yang pertama adalah dilihat dari luarannya. Kemudian yang kedua dari judulnya, tidak boleh ada kata-kata yang mengandung aktivitas misalnya seperti pelatihan dan pendampingan, tapi harus menunjuk kepada program. Kemudian proposal juga harus logis dan realistis. Terus kemudian adalah program yang diusulkan harus yang memberdayakan masyarakat seperti itu Bapak Ibu kesimpulannya. Saya lihat Pak Tamrin raise hand, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Ada raise hand ini Bu. Oh, raise hand dari tadi nih Bu, minta maaf. Saya tadi belum Diturunkan. Terima kasih. Tanyakan Pak Tamrin. Tidak ada Bu, terima kasih. Besok aja Bu yang beliau penting. itu Bu, beliau tuh sekretaris LP2M Bu. Beliau Bu, beliau tetap LP2M. Oke. Terima kasih, lanjut Bu Rahma. Kita sudahi atau bagaimana Ibu Ivo? Ibu Prof? Iya, silakan jika dirasa sudah cukup, kita bisa tutup agenda pada hari ini. Begitu, Ya, Prof. sebelum tutup Bu Rahma, ada Bapak Warek 1, Bapak Abdul Majid, mungkin beliau ada yang disampaikan. Silakan Bu Rahma. Iya. Bapak, Assalamualaikum Pak Warek. Ada mungkin Bapak mau menambahi Bapak? Assalamualaikum Pak Warek. Terima kasih Bu Prof. Ya, saya baru bisa ikut bersama pada hari ini. Nah, kebetulan hari ini saya ikutnya dari rumah Bu. Iya. Kalau di kampus biasanya saya lebih banyak sibuk sehingga tidak mengikuti secara penuh, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti secara keseluruhan. Pertama, saya mengharapkan setelah Bapak Ibu dosen yang selama 2 hari kemarin sama hari ini, terutama pada pengabdian kepada masyarakat yang tadi sudah banyak diberikan arahan oleh Bu Prof, terutama bidang-bidang tadi ada singgung tentang perikanan. Ini mungkin saya juga mau ceritakan bahwa di Fakultas Perikanan itu pernah memberikan pelatihan dan alhamdulillah produk itu sudah
Hanya memang kita tidak berani untuk mempatenkan karena ini kita kerjasama dengan UMKM. Jadi ini mungkin solusi apakah ini bisa kita membuat sebagai hasil inovasi dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi barangkali ini mungkin kami perlu bicarakan dengan UMKM yang pernah dilatih oleh dosen-dosen kami dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi tadi banyak sekali yang diberikan arahan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dosen yang hari ini hadir besok bisa menyiapkan proposal sehingga paling tidak kita tidak lolos misalnya untuk mengikuti hibah, tapi paling tidak secara universitas juga sudah disiapkan dananya, Bu. Dana untuk pengabdian kepada masyarakat dan dana penelitian untuk setiap dosen dan setiap kelompok untuk bisa mengusulkan dana pengabdian yang setiap tahun sudah disiapkan cukup besar. Hanya memang ini perlu didorong kreativitas dari para dosen karena ini kita sudah banyak hari ini banyak mendapat ilmunya, maka saya sekali lagi menghimbau kepada para dosen untuk bisa mengambil kesempatan ini, misalnya tidak mendapatkan dari dana dari luar, tapi dari internal Universitas Muhammadiyah Kupang bisa kita manfaatkan sehingga dana itu tidak mandek di yayasan atau di universitas barangkali. Dan terima kasih Bu Prof hari ini, dan saya minta maaf mungkin kemarin saya tidak ikuti secara penuh karena ya terus terang kalau sudah berada di kampus itu berarti kebetulan hari ini saya pulang lebih awal sehingga saya bisa mengikuti dari rumah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Majid. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Wares 1. Bapak Ibu, untuk besok kita biar laksanakan jam 2 dan mohon yang sudah memiliki proposal dipersiapkan sekaligus ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa langsung tanya-tanya langsung dengan Prof. Ambar. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Terima kasih Prof. Ambar. Kita tutup pertemuan pada siang hari dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Prof. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, sehat. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Prof. Saya pamit ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Prof. Ya, Prof. Terima kasih.